tidur. Waduh, sudah lama. Ada bernaumi etika tidur. Ternyata tidur juga ada etikanya, Pak. Tidak macam-macam tidur. Maka kalau panjenengan pengen tidur, maka perkara-perkara ini nanti yang harus panjenengan lakukan agar tidurnya menjadi tidur yang berkah, yang bernilai ibadah. Faidah aradta nauma, faidah aradta, maka jika engkau ingin an-nauma tidur, faidah aradta, maka jika engkau ingin an-nauma tidur, jika engkau ingin tidur, faqsud, maka hampar bilahlah firasaka tikamu, hamparkan gelar firasaka tikamu, mustaqbilal qiblat, dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi usahakan ia menghadap kiblat. Wana, dan tidurlah engkau ala yaminika, atas sisi kiri, sisi kananmu. Wana, dan tidurlah engkau ala yaminika, atas sisi kananmu. Kama yutaja'ul mayyitu, sebagaimana yutaja'u dibandingkan al-mayyitu, siapa mayyit, filahdihi, di kuburannya, di kuburan mayit, di lahannya mayit. Jadi panjenengan kalau pernah ikut menguburkan mayit, yang kita disuruh tidur seperti itu, Pak. Posisi kanan, lambung yang di sebelah kanan kita miring ke kanan, menghadap kiblat, sebagaimana mayit itu menghadap kiblat. Yang persiskan panjenengan menghadap kiblat seperti mayit itu, mayit yang ada di dalam kuburan. Cuma itu berbeda-beda ya, kamarnya berbeda-beda, yang penting dipannya sama, Pak, ada kiblat. Yang ada yang ngadep sini, ngadep sana ya, kamarnya berbeda-beda. Yang penting tidurnya ngadep kiblat, Pak. Usahakan kalau memang kan ada yang lipat, yang memang di depan ada lemarinya itu ya, lemarinya biar bagaimana mengikuti panjenengan untuk bisa tidur sesuai ajaran agama. Wa'lam, dan ketahuilah engkau an-naum mislu mauti, bahwasanya tidur itu seperti mati. Jadi sebenarnya tidur itu seperti mati, Pak. Mati, seperti wafat. Waliyah, dan bahwasanya bangun itu mislu ba'si, seperti kebangkitan, seperti panjenengan dibangkitkan daripada kematian. Ya sebenarnya sama saja sebenarnya. Panjenengan ketika mati seperti itu, tidak ingin apa-apa, tidak ingin apa-apa, tahu-tahu mimpinya arwahnya kemana-mana. Ya kalau mimpinya enak ya senang, kalau mimpinya buruk ya keringetan semua, bangun-bangunnya takutnya luar biasa. Pernah mimpi? Atau tak pernah mimpi? Mimpi. Jangankan itu, Pak, mimpi kita kayak jatuh dari atas lantai, tahu-tahu kita teriak-teriak sendiri. Itulah keadaan kita ketika di dalam apa, di dalam tidur kita, sama dengan ketika kita ada di dalam kubur, di dalam kematian kita.
kita dalam keadaan baik, bisa kemana-mana, tidak disibukkan dengan siksa Allah di dalam kubur. Dan itu semua yang kita harapkan. Walaupun kita harus berbasi, bangun itu seperti kebangkitan, seperti hari kebangkitan. Bagaimana kita nanti dibangkitkan? Kalau dibangkitkan itu dalam keadaan senang, ya senang Pak. Kalau tahu-tahu kita dibangkitkan pas di depan kita ada kebakaran, berdiri kita kaget dia kan. Dan seperti itu, gimana lebih parah nanti Pak? Di akhirat itu lebih parah. Sejatinya ketika kita dibangkitkan tidak sama. Ketika Allah bangkitkan kita di tidur tidak sama. Nanti dibangkitkan seperti itu. Namun kan kondisi situasi yang berbeda nanti itu, bagaimana matahari itu berada persis di atas kita, satu jengkal tangan kita. Tahu-tahu kita sudah bangkit di padang mahsyar. Maka sudah sibuk, tidak sibuk dengan yang lain Pak. Mereka itu yang ada di sana nanti sibuk dengan dirinya sendiri, sebagaimana panjenengan itu ketika dalam kebakaran sibuk bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Yang masih panjenengan itu ada peluang untuk menyelamatkan, masih ada kesempatan. Tapi kalau panjenengan sudah ada di dalam sendiri, ada apa? Lama di duluan tak akan memakai. Wa'ala Allah Ta'ala, dan barangkali Allah Ta'ala yang begitu ruhaka Allah mencabut ruh panjenengan fi lailatika, di dalam malammu itu. Ya barangkali Allah mencabut nyawa kita, ruh kita di malam itu. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut ruh kita di malam di mana kita itu akan tidur. Karena yang dikhawatirkan malam itu adalah malam terakhir kita. Dalam ini seumpamanya malam terakhir kita tidak tahu Pak. Semua nggak ada yang nyangka bahwa malam itu adalah hari terakhir. Ya, tapi kita harus merasa bahwa malam ini jangan-jangan Allah akan mencabut nyawa saya. Fakun musta'id, dan fakun maka adalah engkau musta'id, dan ialah yang bersiap-siap, orang yang bersiap-siap liqa'i, untuk bertemu Allah. Ya karena malam ini barangkali adalah hari terakhir kita, barangkali Allah akan mencabut kita, roh kita dicabut, ya mestinya kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kelabangkan Pak. Ya panjenengan mau ketemu dengan presiden dengan dadakan, itu beda persiapannya dengan orang yang tidak dadakan. Mulai dari jas-jasnya, pakaiannya, dasinya, sepatunya. Biasanya kalau sudah siap-siap itu lebih rapi daripada tahu-tahu langsung cari-cari di lemari. Tahu-tahu belum disetrika apa, masih lecek dan sebagainya. Jadi karena malam ini adalah takut, itu adalah hari malam terakhir kita, yuk siap-siap kita bertemu dengan Allah. Di antara nama dengan cara engkau tidur ala taharatin, dalam keadaan suci. Ya, karena panjenengan ini takut terakhir di malam itu, ya panjenengan siap-siap dengan cara tidur dalam keadaan suci. Ya suci bagaimana? Ya untuk Pak, usahakan kalau berkumpul dengan istrinya ya mandi dulu Pak. Mandi dulu Pak. Sebelum tidur mandi udah seger. Ya kalau sumpah udah mandi ternyata pengen lagi mau itu kan halal. Yang penting ketika sebelum tidur usahakan dalam keadaan suci.
watakuna dan dengan cara ada siapa watakuna dan ada watakuna ada wasiatuka apa wasiatmu maktubatan yang ditulis atau yang tertulis tahta rasika di bawah kepala panjenengan. Ya PIN-nya nomor apanya tulis Pak, taruh di bawah tempat tidur di bawah kita. Jangan sampai istrinya kesulitan ambil uang setelah panjenengan wafat mau ngurus ini itu kesulitan. Taruh di bawah wasiat, saya kalau meninggal saya harus begini-begini. Berarti tidak boleh kalau mau memberikan hadiah tidak boleh memberikan lebih 1/3 dari hartanya. Jadi dengan itu wasiat ditulis tiap malam seharusnya. Jadi buatlah wasiat komplit, taruh di bawah bantal. Kalau panjenengan nggak jadi wafat, simpen lagi. Kalau mau tidur lagi ambil lagi, taruh lagi di bawah. Kalau bisa diketik, wasiatnya diketik. Ya, mesti wasiat itu harus ada. Jadi maksudnya kalau memang panjenengan punya wasiat, ya kalau nggak ada ya mau saya nggak punya wasiat apa-apa, Ustaz ya nggak apa-apa. Barangkali panjenengan punya wasiat yang mau sebelum wafat karena khawatir malam itu adalah malam terakhir. Watanama taiban watanama dan tidur engkau taiban dalam keadaan bertaubat minad dulubi dari dosa-dosa mustaghfiran aziman, mustaghfiran dalam keadaan istighfar, aziman yang berkomitmen, aziman yang berkomitmen atau bertekad, mustaghfiran dalam keadaan istighfar, aziman yang bertekad atau berkomitmen, ala anna ta'uda untuk tidak kembali lagi ila maksiatin pada perbuatan maksiat, alla ta'uda untuk kau tidak kembali lagi ila maksiatin kepada perbuatan maksiat. Jadi panjenengan sebelum tidur juga bertaubat dari dosa-dosa, Pak. Istighfar berbanyak. Allah astagfirullahaladzim. Jadi sebelum tidur itu berbanyak istighfar. Dan berkomitmen bahwa tidak ingin berbuat maksiat lagi. Karena ada maksiat yang direncanakan, ada maksiat yang tidak direncanakan, ya ada. Ya biasanya maksiat yang tidak direncanakan itu yang mudah dimaafkan. Ya karena ada kalanya kita itu dalam kebaikan juga ada potensi maksiat, Pak. Ketika kita meninggalkan barang wajib untuk barang sunnah, ya bisa. Panjenengan rajin ibadah, rajin sholat, tapi nggak mencari nafkah untuk keluarga, ya maksiat. Karena memang lebih wajib dalam mencari nafkah. Nah, itu maksiat seperti itu. Maka ngikutin ajaran Islam, apa yang wajib dulu, kemudian setelah wajib fardu-fardunya baru kemudian sunnah-sunnah. Usahakan panjenengan itu bertaubat dari dosa-dosa, ya Allah, dosa-dosa apapun yang hari ini saya lakukan tanpa sadar, ampuni. Itu memang kebiasaan saya seperti itu, Pak. Allah sebelum tidur itu, kalau memang orang lain punya salah kepada saya, ya Allah, saya ampuni mereka. Kalau memang orang lain saya punya salah tanpa sengaja, ya Allah, ampuni. Siapapun orang yang membenci saya, ya Allah, saya maafkan mereka. Terus begitu, Pak. Anggap itu adalah hari malam terakhir
sehingga panjenengan ya tidak menyebarkan dosa kepada yang lain, menjadi investasi fadilah, investasi yang pahala ketika panjenengan wafat gara-gara memaafkan orang lain. Faman afa wa aslaha Allah. Orang yang memaafkan kemudian berbuat baik, jadi pahalanya sudah disesuaikan tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga panjenengan harus berkomitmen untuk tidak kembali lagi bermaksiat kalau memang panjenengan biasa orang yang membawakan maksiat. Orang yang biasa melakukan maksiat, ya panjenengan harus tahu dan berkomitmen untuk tidak kembali lagi. Yang biasa seumpamanya judi, ya Allah besok kalau memang saya diizinkan untuk bangun lagi, dibangkitkan lagi, saya tidak mau main lagi judi itu. Ya Allah, harus komitmen, bertekad. Wa'azim adalah khairi wa'azim, dan berkomitmen. Wa'azim dan berkomitmenlah atau bertekadlah. Alal khairi, melakukan kebaikan, li jami'il muslimina, untuk seluruh orang muslim. In ba'atsakallahu ta'ala, jika Allah membangkitkan engkau. Jadi panjenengan harus punya keinginan juga. Kalau Allah bangkitkan panjenengan, panjenengan ingin senang membantu orang Islam, senang mendoakan orang Islam. Doa itu jangan sendirian. Doa itu kalau bisa bareng-bareng. Walaupun panjenengan dalam sholat sendirian, usahakan doakan mereka kanan kiri, tetangga, depan belakang, doakan semua. Ketika mendoakan orang lain, maka malaikat yang akan mengaminkan dan mengucapkan engkau duluan yang hajat-hajatmu yang diterima duluan sebelum itu doa tertuju kepada orang lain itu. Maka doa kebaikan ataupun keburukan kembali kepada mereka masing-masing. Kalau panjenengan mendoakan baik sama siapapun itu, jangankan kepada yang baik, musuhmu, musuh panjenengan, musuh kita semua, doakan agar mendapatkan hidayah, agar mendapatkan kesehatan, kebaikan dunia akhirat. Maka itu akan kembali kamu dulu baik dunia dan akhiratmu. Mana ada salah satu imam, salah satu ulama, kerjanya hanya doain orang lain terus. Ya, karena tahu bahwa ketika mendoakan orang lain, sebenarnya dia sedang mendoakan dirinya sendiri. Ya, jika panjenengan bisa bangun, ya kalau wafat terus gak bangun-bangun, ya tinggal dikafani, amal-amal baik panjenengan akan menyelamatkan. Ya kalau ada amal buruknya, ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, man awa ila furas ala firasi la yanzilul ma'adil. Jadi kalau ada orang yang pergi ke tempat tidurnya mau tidur, kemudian dia tidak berniat untuk zalim kepada siapapun, wala yaqidu alanin, dan tidak menyimpan dendam kepada siapapun, ufirlahu ma taram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia. Apa yang dia perbuat semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas dosa yang berkaitan kepada Allah. Kalau dosa kepada makhluk, ya harus minta maaf langsung kepada makhluknya. Yang penting malam hari ini ketika mau tidur tidak ada kesan apapun dendam di dalam hatinya kepada orang lain, melupakan sesuatu yang pernah didolimi orang lain itu memang sulit. Ada orang yang pernah jahat kepada kita, memang susah untuk kita lupakan. Ya nggak masalah. Yang penting jangan ada dendam untuk
ada niat untuk membalas dendam kepada mereka. Yang tidak baik adalah ketika kita dizalimi kemudian kita juga berniat untuk zalim kepada mereka, maka tidak ada bedanya kita sama mereka yang sama-sama ingin berbuat baik. Jadi kita malam-malam amalkan sini nyaman Pak, kalau di dunia ini nyaman, tidak ada beban apa-apa. Kenapa? Walaupun orang lain benci sama kita, yang penting kita tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dengki. Apalagi panjenengan pengen nikmat orang lain beralih ke panjenengan, nikmat orang lain hilang daripada dia. Wah, jangan itu hasad. Hilangkan itu. Enggak akan hidupnya, enggak akan tenang. Ketika keluarga kita itu punya kenikmatan, tetangga punya kenikmatan, kita mestinya senang. Alhamdulillah, keluarga saya punya kenikmatan. Dan jangan pernah banding-bandingkan dengan panjenengan. Oh, kok saya tidak seperti ini, kok orang tua saya lebih baik sama adik saya. Itu sudah awal masuk hasad, masuk dengki. Namanya cerita orang tuanya keceplosan ngasih uang sama adiknya, kok sama saya enggak, kok sama si dia. Kadang Pak, cucu itu kadang dipilih-pilih sama orang tua itu kadang. Itu kalau cucu kita tidak diperlakukan sama apa? Senang saja, alhamdulillah ponakan saya juga anak saya. Oh, kok cucu saya tidak seperti ya. Kalau panjenengan posisinya seperti itu, ternyata anak jenengan yang diperlakukan baik, anak ponakannya enggak, jadi dengan ambil. Karena memang gimana orang kita kan punya pola pandang yang berbeda. Dan kita nggak mungkin memarahinya, apalagi menasihatinya. Kita yang mengalah kemudian mengajarkan dengan kebaikan. Watadzakar dan ingatlah engkau, watadzakar dan ingatlah engkau, annaka bahwasanya engkau suatu jauh akan dibaringkan filahdi di yang atau di dalam kuburan. Ya mestinya dengan diingat Pak, bahwa semua itu akan ke kuburan. Tidak ada sampai hari ini orang abadi Pak, belum saya temukan. Walaupun dulu pernah nonton Rawarontek, Rawarontek Aidama Alamdin. Setelah saya kuliah, setelah apa, tidak ada itu yang abadi. Di pesantren banyak amalan ini, amalan itu, tetap saja nggak ada yang tidak wafat, tidak ada yang tidak meninggal. Semua pasti dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu barang pasti, maka kita harus ingat. Karena pasti ajal itu akan datang, maka kita harus ingat bahwa ajal itu suatu saat akan datang kepada kita. Bahwa kita itu akan dibaringkan di liang lahat, di kuburan nanti. Kadalika seperti itu juga, seperti kita tidur itu. Kadzalika seperti di dalam tidur panjenengan itu wahidah dalam keadaan sendirian, farid dan sebatang kala. Begitu juga nanti panjenengan tidur panjenengan dia di yang lain itu, ya sendirian sebatang kala. Laisa ma'aka, tidak ada bersamamu illa amaluka, kecuali amalmu. Ya panjenengan tidur, yang dunia masih mungkin panjenengan berlupa, tapi di dalam tidurnya ya panjenengan tetap sendirian. Jadi anak ketika panjenengan dikubur, yang kira-kira ada enggak istrinya yang mau dikubur berdua sama panjenengan, dia dalam keadaan hidup?
kubur bareng sama dia. Kalau masih malas, tetap nggak ada yang mau menemani kita di dalam yang lahat. Kita sendirian di yang lahat. Yang menemani kita ya amal kita. Makanya dari kemarin kita janganlah seperti orang hampa, orang yang bodoh, berbangga-bangga, senang karena bertambahnya harta, padahal dengan mencari harta itu kita sudah berkurangnya umur. Kita bahagia karena bertambahnya harta, tapi tidak sadar bahwa kita juga mengurangi umur kita. Kebaikan yang mana? Bertambahnya harta, tapi umur juga berkurang. Maka kata Imam Ghazali, yang seharusnya bahagia kita ini ketika bertambahnya amal soleh dan bertambahnya ilmu. Maka ketika panjenengan banyak harta boleh bahagia. Kenapa boleh bahagia? Karena banyaknya harta. Karena dengan banyaknya harta kita bisa menyantuni orang-orang du'afa, bisa membela urusan agama, bisa memperjuangkan kalimat tauhid di masjid-masjid dan musala-musala, di seluruh tempat tersebarnya syariat Islam. Berbahagia mestinya ketika kita bisa membantu bagaimana musala ini semakin maju, musala ini semakin baik memberikan pelayanan kepada umat yang akan beribadah ke musala ini. Bukan karena bertambah oleh saya bertambah hartanya naik dari 1 M menjadi 1 T, padahal dia tidak pernah dibuat amal soleh. Akhirnya apa? Ketika meninggal, dia belum dikubur, anak-anaknya sudah merebut. Satunya bilang ini hak saya, satunya bilang tidak, ini hak saya. Waktu hidup orang tua saya pernah bilang sama saya. Akhirnya belum dimandikan, sudah rebutan warisan. Apakah ada? Banyak. Harta tidak akan menemani kita, hanya amal soleh. Harta yang dibuat kebaikan itu yang akan menjadi amal soleh. Maka rugi sekali punya harta tidak dijadikan amal soleh. Kenapa? Hartanya tidak dibawa mati. Nyatanya akan menemani kita ini adalah tidak amalika kecuali amalmu. Wala tujza, dan tidak akan dibalas engkau illa kecuali bisa ikat dengan usaha atau perbuatanmu. Panjenengan tidak akan dibalas kecuali yang memang panjenengan melakukan itu. Kalau melakukan amal soleh maka dibalas amal-amal solehnya. Kalau panjenengan berbuat buruk ya dibalas keburukannya. Ya ashabun nar fiha khalidun, ya. Kalau bagi orang yang tidak baik balasannya neraka dan dia akan abadi di dalam itu. Ya kalau dia baik ashabul jannah. Jadi kita ini akan dibalas sesuai dengan apa yang kita usahakan. Maka perbanyak usaha-usaha investasi akhirat sekecil apapun, sekecil apapun usahakan, karena tidak akan dibalas. Wala tastajib, dan jangan mendatangkan engkau an-nauma pada tempat tidur, an-nauma pada tempat tidur, takhulufan dalam keadaan dengan memaksakan diri,
Takallufan dengan memaksakan diri, ditahmidil furusi dengan membentangkan tikar, ditahmidil furusi dengan membentangkan tikar-tikar al-wati'an yang empuk. Ya, jangan sekali-kali lah kita ini tidur memaksakan diri untuk membuat tikar-tikar kita empuk. Tapi nyatanya di mana-mana semakin punya harta, yang paling dipikirkan duluan adalah bagaimana tempat tidur kita enak. Akhirnya dia mencari screen bed yang harganya paling mahal, yang sekiranya sekali tidur langsung merem. Ada saya punya guru itu, jadi beliau itu pernah orang tua saya masuk ke dalam kamarnya suatu ketika, diizinkan masuk ke dalam kamarnya. Ternyata guru saya itu masih hidup sekarang, memang berbeda dengan yang lain, hilaf. Beliau itu bantal itu pakai batu bata, batu bata dia buat ya sakit buat. Kalau kita ya nggak kena, dia nggak kena. Ya memang peruntukannya ya seperti itu seharusnya. Dan tidur tempat tidur beliau itu tidurnya di atas pasir, di depannya itu biasa nggak pakai kasur. Kenapa kita jangan sampai memaksakan diri untuk membentangkan tikar-tikar yang empuk? Fa inna nauma, maka sesungguhnya tidur itu adalah ta'dilul hayati, menaktifkan kehidupan. Kalau panjenengan sudah tertidur, ada potensi panjenengan itu untuk tidak bangun lagi, Pak. Tidur itu sejatinya adalah untuk menghentikan yang namanya kehidupan. Karena ketika tidur panjenengan tidak bisa beramal. Makanya jangan suka tidur. Kalau menurut kita ini, usahakan jangan nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena panjenengan kalau sudah tidur ya nggak bisa beramal. Ya kalau panjenengan nyenyak ya akan lama tidurnya. Ya fa'inna nauma ta'dilul lil hayat. Karena nahan tidur itu menonaktifkan atau memberhentikan lil hayat kepada kehidupan. Illa kecuali karena apabila ada ya waduka apa bangunmu wabadan, yaitu bencana atau bahaya ada di atas dirimu. Kecuali kalau panjenengan tidak tidur akan memberikan dampak dosa. Ya lebih baik bentangkan yang empuk. Kenapa? Karena kalau panjenengan tidak tidur bisa memperbanyak dosa. Makanya ibadahnya orang yang suka tidur karena dia tidak bisa beramal soleh yang lain. Makanya yang sering saya katakan, ya menjadi andalan oleh orang-orang yang suka tidur ketika bulan Ramadan. Dia mengatakan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Saya katakan tidak. Ibadahnya orang puasa adalah mengaji. Ibadahnya orang puasa adalah bangun malam, bukan tidur. Tapi ketimbang dia cuma ghibah, ngomongin orang lain, nyakitin tetangga kanan kiri depan belakang, lebih baik dia tidur. Karena ketika tidur dia tidak mendatangkan bencana apapun dengan dosa-dosa itu. Maka kalau dia dalam keadaan bangun bisa membuat bencana, memperbanyak dosa-dosa, lebih baik bukan tidurnya, banyakin tidur ketimbang banyak lisan-lisan yang keluar dari lisannya, dari mulutnya, yang membuat orang lain tersakiti. Jadi kalau begitu ibadah tidur itu hanya cocok
bagi orang-orang yang suka bermaksiat. Kalau panjenengan ini tidak cocok ibadah tidur. Kenapa? Hari ini masih mengaji, tadi masih berjamaah, isya berjamaah. Kalau jenengan tidur malah menghentikan sholat berjamaah ini. Jadi yang cocok bagi panjenengan jangan tidur, jangan empukkan tempat tidurnya, buatlah gelisah di dalam tempat tidur sehingga panjenengan lebih cocok dengan duduk mengaji. Cocoknya adalah zikir. Tapi Pak Ustaz besok kan kerja. Ya kerja, usahakan tidur. Tapi tidurnya nanti akan diajarkan di sini. Fanomu kama ada tidurmu salamatun ialah keselamatan didinika bagi agamamu. Makanya tidurnya kita ini sehingga menjadi potensi selamat, potensi yang menyelamatkan kepada kita. Kenapa? Gara-gara tidur kita tidak melakukan amal-amal yang jelek. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini disunahkan bagi manusia ketika dia menuju ke tempat ketika dia meninggalkan tempat tidurnya, kemudian dia kembali untuk ke tempat tidurnya untuk menghibaskan tempat tidurnya, dikibas-kibaskan. Iya, dikibas-kibaskan. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza awahadukum ila firashihi." Jika seseorang dari kalian pergi ke tempat tidur, falyanfud, maka hendaklah mengibaskan firashahu kepada tempat tidurnya kita dikibas-kibaskan. Bihidani zinizarahi, dengan apa? Bagian dalamnya itu mengipas-kipas. Bagian dalamnya dikibas-kibas, bagian luarnya dikibas-kibas, terutama di dalamnya. Fa innahu la yadri ma khalaqa alaihi, karena kita tidak tahu apa yang sudah memasukinya setelah kita pergi. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya ketika kita keluar kamar. Makanya sebelum tidur usahakan dibersihkan dulu, dikibas-kibaskan. Pernah pengalaman waktu saya pulang kampung tahun 2018. Memang rumah saya ini tidak ada tempat pin di kampung. Jadi kamar mandi saya itu ada di seberang di kamar kanan kiri saya. Itu memang biasanya saya tutup dengan batu kamar mandi itu. Karena saya mandi untuk air itu menggenang, saya coba buka, tutup bot itu. Apa yang terjadi saya lupa untuk tidak tutup. Ada saya ada penintihan di rumah kakek saya, di lembaga kakek saya ada penintihan. Saya datang bersama anak saya, istri saya dari sini. Saya cuma berdua di kampung, berangkat duluan istri saya. Setelah itu saya pulang malam-malam sama anak saya. Setelah belum selesai acara, saya berkain anak saya masih kecil. Apa yang terjadi? Ada ular persis di pinggir saya. Habis itu saya keluar dan manggil sepupu saya datang, kemudian diselesaikan. Itu yang terjadi. Makanya panjenengan kalau bisa ketika keluar rumah kemudian masuk lagi, syariat menganjurkan untuk mengkibas-kibaskan dulu. Terbukti terkata syariat sangat betul-betul memperhatikan keselamatan kita, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan kalau kita lihatkan ini adalah ittiba kepada Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, akan ada potensi pahala karena mengikuti sunnahnya. Makanya ketika hal-hal seperti ini jangan amalkan karena biar selamat saja, tapi niatkan karena ini adalah perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan senangnya kita karena Rasulullah yang mengatakan itu, kita amalkan.
Sudah ada. Ya semoga semua kita diberikan kebaikan oleh Allah dan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan insya Allah di pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas tentang tidur, masih berapa jam kita dianjurkan tidur, dan nanti akan dikalkulasi oleh Imam Ghazali kalau kita tidurnya seperti ini maka kita sudah menghilangkan berapa tahun daripada umur kita. Cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu